Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pada Pak Gunggu dan juga Pak Ahmad serta teman-teman semua. Perkenalkan saya Jerry Bona dari grup E. Di sini saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai online communities the globalization of business. Perkenalkan ini teman-teman saya dari grup E yaitu ada Elizabeth Tabernakel, Dwi Septiani Andini, Anissa Agustina Putri, Dito Narendro dan saya sendiri Jerry Bona Pratama. Saya akan menjelaskan mungkin dari perbedaan antara Shopify, e-commerce, dan juga OpenCart. Untuk Shopify sendiri merupakan e-commerce berbayar asal Kanada yang didirikan tahun 2004. Platform ini berfungsi sebagai online store builder dan juga menjalankan berbagai proses di dalamnya seperti manajemen stok, pembayaran, pengiriman, promosi, dan masih banyak lagi. Perkembangan Shopify menjadi sangat pesat karena mudah untuk digunakan. Fitur dan dewa yang tersedia juga lengkap dan sudah siap langsung untuk digunakan. Shopify sendiri merupakan jenis hosted cart dengan biaya berlangganan $9 sampai dengan $299 per bulan. Kemudian kita akan langsung membahas mengenai e-commerce. E-commerce sendiri juga merupakan platform online store builder yang berdiri pada tahun 2009. Meskipun tergolong lebih muda, e-commerce akhir-akhir ini banyak diminati karena lebih berfokus pada pengembangan etalase yang profesional dan menarik bagi pelanggannya. E-commerce sendiri melakukan banyak perubahan terhadap desain dan juga fitur-fiturnya. Serumpun dengan Shopify, e-commerce juga merupakan jenis hosted cart dengan biaya langganan $29,95 sampai dengan $249,95 per bulan. Satu lagi webstore yang cukup menarik untuk dibahas adalah OpenCart. Dirilis pada tahun 2010, OpenCart memiliki beberapa perbedaan dengan Shopify dan e-commerce. Jika pada dua webstore sebelumnya, pengguna perlu melakukan subscription, OpenCart ini dia berbasis kepada Content Management System atau CMS, yaitu merupakan open source sehingga gratis untuk digunakan oleh siapa saja. Karena gratis dan juga fiturnya cukup lengkap, platform ini diminati cukup banyak pengguna. OpenCart ini tergolong ke dalam self-hosted cart sehingga pengguna perlu menyediakan sendiri hosting yang akan digunakan. Berikut ini akan dijelaskan perbedaan antara hosted cart dengan self-hosted cart oleh teman saya Elizabeth. Jeremy untuk penjelasannya mengenai Shopify, e-commerce, dan OpenCart. Nah, seperti yang kita tahu, dalam menciptakan online store, kita memiliki dua pilihan, yaitu dengan hosted cart dan self-hosted cart. Lalu, apa sih perbedaan keduanya? Perbedaan yang pertama dapat kita lihat dari segi biaya penggunaan. Pada hosted cart, pengguna perlu membayarkan sejumlah uang terlebih dahulu sebagai biaya berlangganan kepada penyedia platform. Dengan biaya ini, pengguna akan memperoleh sejumlah fitur dan jaminan kinerja software yang profesional. Sedangkan pada self-hosted cart, kebanyakan platform adalah gratis. Namun, pengguna perlu menyiapkan dan memelihara sendiri software hosting yang digunakan. Perbedaan yang kedua adalah dari segi fleksibilitas penggunaan. Pada hosted cart, platform hadir dengan default fitur dan tema etalase yang sangat lengkap, serta siap digunakan sehingga cocok bagi pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pengelolaan software. Namun, fleksibilitas dan kustomisasinya terbatas. Sedangkan pada self-hosted cart, pengguna memiliki kontrol penuh terhadap toko yang dibangun, dapat menyesuaikan sendiri etalase online store yang diinginkan, serta dapat menentukan sendiri bagaimana store akan dioptimalkan, termasuk juga apabila pengguna ingin memodifikasi komunitas pelanggan online-nya. Perbedaan yang ketiga adalah tentang layanan teknis. Pada hosted cart, biaya subscription yang dibayarkan di awal sudah termasuk perawatan dan bantuan terkait software hosting dan segala sesuatu terkait platform. Ini merupakan salah satu keuntungan karena pengguna dapat fokus mengembangkan bisnisnya tanpa mengkhawatirkan segala sesuatu terkait software, misalnya seperti bugs, virus, atau pemadaman server. Sedangkan pada self-hosted cart, penyedia platform biasanya akan membantu masalah teknis yang berkaitan dengan platform. Namun, jika berkaitan dengan software, maka pengguna perlu memperbaikinya sendiri. Nah, untuk pembahasan selanjutnya tentang video yang membahas online communities akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa Agustina. Baik, terima kasih Elis. Selanjutnya kita akan langsung ke pokok bahasan kita kali ini, yaitu sesuai dengan case terkait video YouTube yang teman-teman mungkin udah tonton juga. Nah, pembahasan kali ini yaitu mengapa term dari tribalization ini digunakan dalam video. Jadi, kata tribalization ini berasal dari kata tribes, yang mana artinya itu adalah sekelompok orang yang saling terhubung satu sama lain dengan ide dan pemikiran yang sama.
Dalam video tersebut, istilah tribalization digunakan dikarenakan pada awalnya mereka mengira bahwa perusahaan dalam memanfaatkan komunitas sebagai bagian dalam proses bisnis, mengartikan bahwa komunitas ini merupakan suatu hal yang berbeda untuk orang atau perusahaan yang berbeda, yang disebut juga sebagai community effectiveness study. Namun, seiring berjalannya waktu, studi tersebut akhirnya berganti nama menjadi tribalization of business study, dikarenakan bahwa dewasa ini ternyata media sosial memungkinkan setiap orang yang memiliki pemikiran yang sama untuk terhubung kembali satu sama lain. Sesuai dengan arti kata tribes, pemikiran yang sama di sini dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama dan saling berkomunikasi dengan orang lain untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan saling berbagi satu sama lain sehingga dapat menciptakan kelompok yang koheren dengan ide-ide yang menarik yang secara tidak langsung penting untuk keberlangsungan bisnis di era digital ini. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia. Terima kasih. Baik, saya Dwi Septiani Anini akan melanjutkan presentasi. Apa sih yang dimaksud dengan virtual communities? Komunitas adalah sekelompok orang dengan minat yang sama yang berinteraksi satu sama lain. Virtual communities adalah komunitas yang berinteraksi melalui jaringan komputer, yaitu internet. Komunitas virtual ini tidak bertemu secara langsung atau face-to-face, melainkan bertemu secara online, yaitu face-to-screen. Komunitas virtual ini tidak terbatas pada geografis, dibandingkan dengan komunitas fisik atau tradisional yang terbatas pada geografi sehingga keanggotaan komunitas fisik ini lebih sedikit. Nah, komunitas virtual ini dibagi menjadi dua, yaitu public dan private. Public keanggotaannya lebih terbuka untuk siapa saja dan tidak terbatas. Nah, pemiliknya biasanya berupa perusahaan swasta, contohnya Twitter, kemudian profit organization untuk public, contohnya Facebook, atau non-profit organization. Kemudian yang private, keanggotaannya terbatas pada orang-orang yang memenuhi syarat tertentu. Misalnya pada profesi. Kemudian pemilik berupa perusahaan, asosiasi, atau kelompok perusahaan. Nah, dalam perusahaan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Sebenarnya jenis komunitas virtual ini sangat umum dan banyak, tetapi yang paling populer saat ini adalah layanan jejaring sosial yang biasanya kita pakai sehari-hari. Nah, jejaring sosial adalah komunitas virtual yang anggotanya berinteraksi, berbagi, dan menunjukkan perilaku sosial pada jaringan internet. Contohnya ini ada dua, yaitu Facebook, yang merupakan jaringan berorientasi sosial, dan LinkedIn, yang merupakan jaringan berorientasi bisnis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Agustina. Terima kasih Tia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisnis tradisional dapat memperoleh manfaat dari komunitas online? Tradisional bisnis merupakan bisnis yang menawarkan produk atau jasanya kepada pelanggan secara langsung atau secara fisik. Dalam hal ini, komunitas virtual dapat secara langsung mendukung sebagian besar aktivitas perusahaan. Seperti yang pertama ada primary activities. Komunitas virtual membantu tradisional bisnis dalam kegiatan utama melalui partisipasi di forum untuk menjawab masalah yang muncul dalam manajemen perusahaan. Karyawan perusahaan dapat memposting terkait masalah operasi perusahaan yang mungkin dikeluhkan oleh pelanggan dalam komunitas virtual dan menerima jawaban dari mereka. Jawaban tersebutlah nantinya dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk memecahkan masalah operasi. Contohnya, Fleet Exchange yang merupakan perusahaan logistik berinteraksi dengan komunitas virtualnya untuk mendiskusikan masalah logistik mereka dari mulai perangkat dan mesin hingga opini perusahaan pengiriman. Tidak hanya itu, diskusi ini juga tidak hanya terfokus pada perusahaan saja, namun juga isu-isu yang sedang berkembang atau yang sedang dihadapi oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang kedua, pengembangan produk.
Dengan melibatkan komunitas virtual dalam pengembangan produk, ini dapat membantu perusahaan tradisional bisnis untuk mengembangkan produk sesuai dengan keinginan pelanggan dan mengetahui apa yang sedang tren di kalangan masyarakat saat ini. Dalam komunitas virtual, anggota seringkali ingin menjadi orang pertama yang mengetahui seperti apa sih produk atau jasa yang akan ditawarkan oleh perusahaan selanjutnya. Mereka juga ingin mengetahui apakah saran mereka ini berkontribusi pada desain produk atau layanan selanjutnya. Nah, karena ini perusahaan dapat memanfaatkan feedback dari komunitas virtual ini untuk meningkatkan mutu produk atau layanan mereka. Yang ketiga, membangun loyalitas. Komunitas virtual dapat digunakan oleh perusahaan untuk membangun loyalitas merek, di mana perusahaan perlu menunjukkan upaya untuk menanggapi komunitas melalui postingan dengan memberikan informasi yang adil dan juga objektif. Perusahaan juga harus bersungguh-sungguh dalam memberikan tanggapan terhadap kritik negatif yang dilontarkan oleh komunitas. Dengan menanggapi dengan baik kritik atau saran dari komunitas atau pelanggan, ini akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Contohnya pada sebuah artikel dari Business Week, Jeff Jarvis menuliskan kritik pada blognya dengan judul Dell menyebalkan. Ribuan konsumen yang juga mengeluhkan hal yang sama akhirnya mengomentari dan mengatakan setuju hingga membuat surat terbuka kepada Michael Dell yang menyarankan agar perusahaan membaca blognya. Akhirnya Dell memberikan tanggapan dengan mengembangkan yang namanya Idea Storm. Dell neo-blogger dan juga teknisi untuk menjawab, memecahkan masalah dan juga memberikan tanggapan kepada pelanggan dan komunitasnya. Nah, layanan pelanggan ini kini berubah menjadi Dell Community yang bisa teman-teman lihat di dell.com. Terakhir yaitu dukungan produk atau layanan. Dengan adanya komunitas virtual, secara tidak langsung mereka akan memecahkan masalah mereka satu sama lain dan saling memberikan solusi dengan meninggalkan catatan atau juga komen di forum. Ketika pelanggan memiliki pertanyaan atau khawatiran terkait produk atau layanan yang mereka gunakan, mereka akan mencarinya di internet. Nah, kata kunci dari komunitas virtual akan menunjukkan topik dan konten di laman, sehingga ini akan meringankan bisnis dari beban mekanisme dukungan produk. Dan ketika pelanggan menjadi lebih terlibat dalam komunitas pendukung produk, seperti memberikan komentar dan saling berbagi informasi, mereka akan cenderung menjadi lebih setia atau lebih loyal terhadap produk atau layanan tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Jeremy. Oke, terima kasih Anissa. Berikutnya saya akan melanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. What is the value of communities for the customer? Oke, di sini Franco Scorsese dari Beeline Labs mengatakan bahwa hal pertama yang perlu dilakukan ketika membangun komunitas adalah apa yang bisa kita buat agar orang-orang mau berkumpul. Nah, agar komunitas itu bisa memberikan nilai pada pelanggan. Nah, jadi bagaimana Franco itu ingin ketika kita membangun komunitas, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita buat agar orang-orang itu mau berkumpul dan tertarik dengan apa yang kita buat. Pertama adalah melalui komunitas, kita sebagai perusahaan dapat membagi informasi dan juga membangun hubungan dengan pelanggan serta orang-orang yang mungkin memiliki ketertarikan dengan produk kita. Kedua, kita juga dapat membantu pelanggan ya melalui banyak media sosial, mungkin saat ini seperti blog, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Nah, hal ini membantu pelanggan ketika mereka mencari suatu jawaban atas masalah yang mereka hadapi. Nah, kemudian itu juga bisa menjadi media juga untuk berbagi pengetahuan mereka dengan orang lain yang mungkin mengalami situasi serupa. Nah, melalui komunitas ini, ikatan antara perusahaan dengan pelanggan menjadi semakin kuat. Mungkin aku juga akan memberikan contoh pada Shopify dan juga e-commerce. Nah, keduanya ini merupakan penyedia layanan e-commerce atau yang di awal aku bilang dulu sebagai online store builder. Dan juga mereka menyediakan layanan forum komunitas pada setiap layanan e-commerce-nya. Jadi komunitas yang ada di dalamnya itu terdiri dari pelanggan yang memiliki minat yang sama dan juga mungkin orang-orang yang baru menunjukkan minat yang sama terhadap suatu e-commerce. Nah, di situ mereka dapat memberikan pertanyaan terkait satu produk dan pelanggan lain juga dapat memberikan solusi untuk pelanggan lain. Jadi komunitas itu memiliki suatu nilai terhadap suatu pelanggan dan nilai-nilainya adalah itu. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya Elizabeth. Terima kasih Jeremy. Nah, setelah tadi kita membahas soal terminologi tribalization, apa itu virtual communities, dan nilai virtual communities bagi pelanggan, sekarang kita akan membahas dua framework di dalam virtual communities, yaitu social framework dan marketing framework.
Yang pertama adalah social framework. Social framework lebih berbicara soal hubungan interpersonal antar anggota dalam sebuah komunitas. Framework ini menekankan intimasi sosial di dalam komunitas tersebut, bukan hanya hubungan transaksional. Contohnya, ketika berada di dalam sebuah komunitas, ada seorang anggota yang membutuhkan bantuan anggota lain untuk menyukseskan kegiatan kampanyenya di media sosial. Maka, anggota lain akan membantunya dengan senang hati. Sedangkan, marketing atau market framework menekankan pada hubungan kontraktual dalam sebuah komunitas. Kebanyakan interaksi di dalamnya bersifat terbatas dan penuh perhitungan. Contohnya, di sebuah komunitas yang berisi stakeholder perusahaan, topik yang sering dibahas adalah mengenai pembagian hasil keuntungan perusahaan, penandatanganan kontrak proyek, dan menentukan berapa nilai sebuah kontrak. Menurut Frushwa Gushu dari Billion Labs, hampir semua komunitas yang sukses dan bertahan dalam jangka panjang adalah komunitas yang mampu menyentuh social framework dari para anggota yang terlibat. Kedua framework tadi memang tidak akan terlepas dari berbagai interaksi di dalam komunitas. Karena itu, bisnis sebagai penyedia komunitas dan juga para anggota di dalamnya perlu memperhatikan kedua framework tadi agar komunitas tetap eksis dan mampu membawa perubahan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih komunitas virtual ini berjalan seiring dengan bisnis? Sebelum berbicara tentang bagaimana komunitas online ini berjalan selaras dengan bisnis, sebuah bisnis perlu memperhatikan setidaknya dua hal. Pertama, apa core value yang ingin disampaikan kepada pelanggan atau stakeholder lain yang ditargetkan. Hal ini penting untuk memastikan agar aktivitas-aktivitas di dalam komunitas virtual tersebut berjalan sesuai dengan tujuan bisnis. Yang kedua, seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, komunitas yang diciptakan sedapat mungkin menyentuh social framework para anggotanya. Hal ini bertujuan agar komunitas yang diciptakan mau berjalan secara konsisten untuk mencapai tujuan bisnis. Pada akhirnya, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Frushwa Gushu, peningkatan kualitas komunitas ini berbanding lurus dengan proses bisnis dan perusahaan. Misalnya, mereka dapat memulai dengan komunitas dukungan pelanggan, komunitas inovasi produk, atau komunitas kepemimpinan. Salah satu penyedia web store terkemuka Shopify merupakan contohnya. Berdasarkan pencarian kami, Shopify memiliki partner and developer community hub di mana para mitra dan developer Shopify mendapatkan berita platform terbaru, belajar dari keberhasilan dan kegagalan satu sama lain, dan dapat berkembang bersama. Kegiatan yang mereka lakukan diantaranya virtual meeting, social media conversation, partner academy, berbagai macam tutorial seperti mendesain, mengembangkan toko online, dan masih banyak lagi. Kegiatan-kegiatan yang relevan seperti ini dalam jangka panjang tentu akan membawa dampak bagi Shopify dan mendukung tujuan Shopify di masa depan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Septiani Andini. Baik, saya Dwi Septiani Andini akan melanjutkan presentasi tentang Discuss the Issues of Measurements, Metrics, and CSF. Mengenai Measurements and Metrics, pengukuran sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan penyampaian proyek. Pentingnya pengukuran proyek tentang mengidentifikasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI) untuk meningkatkan kinerja proyek dan meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan utama. Karena jumlah metrik tidak terbatas baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk mengukur kinerja suatu proyek dapat mempersempit bidangnya menjadi hanya KPI yang relevan dengan proyek. Nah, sebelum kita mengukur dan menggunakan matriks, kita harus menentukan CSF atau Critical Success Factors yang merupakan kunci untuk memberikan proyek yang sukses secara konsisten untuk organisasi. Nah, organisasi harus menentukan CFS ini untuk mencapai tujuan agar organisasi tersebut dapat sukses. Nah, CFS ini menjawab pertanyaan apa itu proyek yang sukses. Kemudian kita harus menentukan juga Key Performance Indicator. KPI ini membantu memastikan langkah-langkah yang dipilih akan seimbang dan tidak terfokus hanya pada satu tujuan. KPI ini menjawab pertanyaan apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi proyek. KPI ini memiliki beberapa tujuan, salah satunya yaitu finansial, berfokus pada apakah hasil proyek dapat memenuhi harapan bisnis. Nah, finansial ini dapat diukur melalui NPV, IRR, periode pengambilan,
margin operasi, pertumbuhan pendapatan, pemanfaatan aset, metrik nilai yang diperoleh, dan lain-lain. Nah, KPI adalah cara untuk mengukur apakah CSF ini bekerja. Menggunakan CSF dan KPI membantu bisnis tetap fokus pada tindakan utama yang akan membuatnya tetap di jalur untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi intinya CSF ini adalah tujuan perusahaan, key performance itu untuk mencapai tujuan perusahaannya, dan ada performance target, yaitu target tujuan perusahaan itu seharusnya dapat dicapai. Nah, kemudian ada contohnya pada sebuah restoran, dia itu memiliki CSF pada saham, KPI-nya persentase bisnis dalam radius 5 km. Targetnya itu ada 10%. Kemudian kepuasan pelanggan, berapa persen pelanggan yang puas, target perusahaan adalah 95%. Kemudian CFS, kualitas makanan, berapa persen makanan dikembalikan karena kualitas yang buruk. Perusahaan menetapkan target yaitu 2%. Nah, dalam contoh ini dapat dijelaskan, untuk mencapai tujuan sangat penting untuk memiliki pangsa pasar, pelanggan yang puas, dan makanan yang berkualitas. Kemudian indikator terbaik apakah kita memiliki pangsa pasar adalah seberapa besar bisnis yang kita dapatkan dibandingkan dengan restoran lain atau pesaing lain dalam radius 5 km. Kemudian kami akan tahu bahwa berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan kami ketika kami memiliki pangsa pasar 10%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan... Oke, terima kasih Tia. Sekarang saya akan lanjutkan ke butir pertanyaan berikutnya, yaitu additional topics, online communication dan tribalization of business. Di sini saya akan membahas mengenai part 2. Nah, di sini Francois dari Beeline Labs telah melakukan studi di 140 perusahaan dalam membuat komunitas. Nah, di sini ada hal yang membuatnya terkejut karena tidak semua perusahaan besar memiliki komunitas yang besar pula. Kita mengambil contoh yaitu Bank of America, dia memiliki komunitas yang berisi 20.000 orang, dan menurut Francois itu merupakan komunitas yang seukuran bisnis yang kecil. Karena jika dilihat dari laporan tahunannya, terdapat 10-11 juta pelanggan yang merupakan pemilik bisnis itu menjadi nasabah dari Bank of America. Nah, Francois di sini mengatakan bahwa ternyata memang belum banyak perusahaan yang mau mengeluarkan uang untuk mengembangkan komunitas yang mereka miliki, dan hanya beberapa perusahaan saja yang mau. Kita ambil contoh lagi untuk yang sukses dari pernyataan Francois ini adalah Fiskars. Nah, Fiskars ini merupakan sebuah usaha yang berjalan dalam produksi perkakas seperti gunting dan alat-alat yang bisa kalian lihat di sini. Nah, mereka memiliki komunitas bernama Fiskartiers. Nah, di sini Fiskars itu merekrut 3 orang dan juga membayar mereka untuk membentuk komunitas, dan akhirnya pun mereka membuat komunitas yang tertutup dan juga ada grup blognya. Jadi bisa kita lihat terdapat eksklusivitas di sana. Nah, komunitas tersebut juga mempunyai tujuan yang jelas, dan walaupun terlepas dari tujuan utama Fiskars ya, walaupun masih berhubungan, yaitu mempunyai 250 orang dalam komunitas tersebut, dan sekarang sudah terhitung ada 5.000 orang. Kemudian juga komunitas bertujuan membantu meningkatkan penjualan sebesar 10%, yang sekarang sudah meningkat sebesar 300%, dan juga meningkatkan chatter online sebesar 10%, yang sekarang sudah meningkat sebesar 600%. Sekarang program komunitas Fiskartiers ini menjadi program utama dalam pemasaran Fiskars dan juga dibayar oleh big box stores. Nah, jadi melalui contoh ini, Francois ingin mengatakan bahwa sebenarnya dengan kita mengeksternalisasi proses bisnis kita yang kita miliki untuk dilakukan atau dibantu dengan pelanggan kita, dibanding kita melakukannya untuk mereka tanpa bantuan mereka, biaya yang kita keluarkan itu semakin lama bisa semakin berkurang untuk bisnis yang akan kita lakukan. Selanjutnya akan disampaikan pemaparan part 3 oleh teman saya. Baik, terima kasih Jeremy. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai pembahasan terkait summary dari video online communities dan tribalization of business part yang ketiga. Baik, jadi di dalam part kali ini, part ketiga, narasumber yakni Francois berfokus pada penjelasan terkait perbedaan cara lama bisnis dalam melakukan pemasaran berbasis komunitas dan cara baru atau cara yang seharusnya dilakukan seperti itu. Singkatnya, Francois menjelaskan bahwa kebanyakan pelaku bisnis
saat ini itu masih melakukan cara lama dalam pemasarannya. Jadi mereka masih membuat komunitas kecil sebagai miniatur komunitas besar. Jadi kita misalnya membuat komunitas kecil ya, lalu kita harapkan dari komunitas kecil ini bakal mewakili ide-ide atau minat-minat dari masyarakat luas seperti itu. Itu masih banyak dilakukan oleh pelaku bisnis. Padahal seharusnya menurut Francois, bisnis itu melakukan cara baru, yakni dengan cara bergabung, beradaptasi dan memanfaatkan komunitas-komunitas yang telah ada. Singkatnya, daripada membuat komunitas yang baru lalu mencoba mengisolasi orang di dalamnya, bisnis itu jauh lebih baik jika mereka bergabung kepada komunitas-komunitas yang telah ada dan memanfaatkan mereka seperti itu. Jadi berkolaborasi. Seperti itu. Lalu di poin selanjutnya, Francois menjelaskan bahwa ada 4 faktor pendukung positive feedback loop dalam suatu komunitas, yakni ada ini terkait dengan bahwa banyak dari pelaku bisnis itu masih melupakan apa sih faktor-faktor yang menjadi core atau inti dari komunitas yang berhasil. Francois menjelaskan bahwa ada 4 faktor. Yang pertama adalah konten, yakni konten misalnya kita ambil contohnya dalam Microsoft. Di dalam Microsoft itu ada konten-konten atau misalnya ada diskusi-diskusi terkait dengan misalnya cara melakukan hack terkait produk Microsoft, bagaimana cara melakukan ini, tips-tips begitu. Itu adalah konten. Nah, lalu faktor yang kedua adalah jumlah anggota. Terkait dengan konten tadi, konten yang baik itu akan memberikan nilai yang tinggi, dan nilai yang tinggi akan menarik anggota yang banyak, dan anggota yang banyak akan mereka akan menarik kerabat, teman-teman dan keluarganya untuk bergabung dalam komunitas tersebut. Seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Francois menjelaskan bahwa komunitas yang baik dan menyarankan bahwa bisnis itu sebaiknya membuat anggota-anggota dalam suatu komunitasnya itu memiliki profil. Maksudnya bagaimana? Jadi anggota-anggota dalam suatu komunitas itu bisa memiliki profil terkait misalnya minat atau hobi atau kesukaan seperti itu. Jadi pelaku bisnis sebagai pemimpin dari komunitas tersebut bisa nanti dengan lebih mudah mencocokkan apa sih minat dari customerku atau peserta komunitas ini dengan konten yang akan diberikan atau produk yang akan dijual seperti itu. Lalu selanjutnya yang faktor keempat sebagai pendukung positive feedback loop dalam suatu komunitas adalah transaksi. Jadi Francois menjelaskan bahwa semakin mudah transaksi dilakukan terkait dengan penjualan atau pembelian barang, maka itu akan jauh lebih baik sebagai pendukung dari perjalanan suatu komunitas. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ada Francois menjelaskan bahwa ada 2 kesalahan utama bisnis ketika hendak membangun komunitas. Yang pertama, mereka membangun teknologi sebelum membuat konten. Contohnya, misalnya kita mau bikin komunitas, lalu kita pakai CEO. Jadi komunitas kita paling atas gitu. Lalu tapi kita tidak memasukkan konten apapun dalam website kita. Maka tentu orang akan datang, namun mereka akan segera pergi dan tidak akan kembali lagi. Begitu. Itu banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis seperti itu. Lalu kesalahan kedua yang masih sering dilakukan adalah mereka para pelaku bisnis itu masih berpikir untuk mengumpulkan orang dan mengisolasi mereka di komunitas tersebut. Ini seperti yang saya jelaskan di dalam slide yang pertama tadi. Para pelaku bisnis itu tidak boleh melakukan hal ini karena sebenarnya para customer dan konsumen itu kan mereka juga memiliki komunitas-komunitas lain di luar komunitas tersebut. Jadi kalau mau mencoba membatasi, tentunya itu tidak akan berhasil karena customer masih ada banyak komunitas yang lebih menarik dibanding komunitas bisnis tersebut seperti itu. Lalu poin terakhir yang dijelaskan oleh Francois di dalam part ketiga video ini, yakni Francois menjelaskan tentang prediksi di masa depan, bahwa dia memprediksi bahwa akan ada suatu komunitas pendominasi yang akan sebagai tempat berkumpul berbagai komunitas kecil. Jadi misalnya kita analogikan dengan grup jadi Facebook ya, jadi Facebook itu adalah komunitas pendominasi, nanti akan ada seperti itu khusus untuk komunitas bisnis. Lalu di dalamnya akan ada komunitas bisnis kecil, tempat orang-orang bisa bergabung di sana. Jadi ketika mereka hendak berpindah dari suatu komunitas bisnis ke komunitas bisnis yang lain, mereka tidak perlu pindah jauh gitu. Jadi mereka seperti hanya pindah grup WhatsApp seperti itu, grup Facebook seperti itu. Gitu. Baik. Jadi demikian adalah paparan dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman sudah menyimak presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menjalani aktivitas dan
sehat selalu dan sampai jumpa.